وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita insyaallah masuk di pembahasan kitab ringkasan kaidah dan adab dalam memahami khilaf di tengah kaum muslimin, di halaman 1. Saya akan bacakan bukunya ini, nanti kita jelaskan sedikit. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia, keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Amma ba'du. Berikut adalah pembahasan ringkas tentang kaidah dan adab yang harus diperhatikan oleh setiap orang muslim secara umum dan bagi Ahlussunnah secara khusus ketika terjadi gesekan perbedaan di antara mereka dalam menjalankan ajaran Islam, baik dalam perkara usul yaitu pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau maupun pembahasan furu yaitu cabang. Nanti insyaallah usul dan furu akan kita sebutkan, kita bahas di adab, nanti ada bedanya usul dan furu itu apa. Mudah-mudahan penjelasan yang ringkas ini bermanfaat bagi kaum muslimin, dan telah saya sebutkan bahwa kitab ini merupakan ringkasan, sehingga saya hanya menyebutkan ayat Al-Quran, hadis, dan ucapan ulama. Nanti pembahasan lebih luas itu ada di kitab asli, cuma kitab asli belum dicetak. Dan kitab ini isinya membahas 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama itu kaidah-kaidah dalam khilaf. Nanti akan kita sebutkan 10 kaidah. Kemudian pembahasan yang kedua, adab-adab dalam memahami khilaf. Itu juga kita sebutkan 10 adab. Kemudian nanti pembahasan yang ketiga, praktek bagaimana ketika terjadi khilaf di antara kita. Itu nanti kita sebutkan 3 contoh. Yang pertama masalah menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Kemudian yang kedua masalah qunut subuh. Kemudian yang ketiga jumlah rakaat sholat tarawih. Kenapa saya sebutkan 3 contoh ini? Karena 3 contoh ini merupakan sumber masalah perbedaan di kalangan kita, hatta sesama Ahlussunnah. Itu yang sering terjadi perbedaan sampai gontok-gontokan sampai sekarang itu 3 masalah itu. Masalah menggerakkan jari telunjuk, qunut subuh, kemudian masalah jumlah rakaat sholat tarawih. Karena perbedaannya itu nyata, kelihatan secara zahir. Sehingga nanti kita bahas, kemudian nanti khilafiyah bagaimana para ulama, penerapan mereka itu kayak apa. Itu nanti yang penting itu penerapannya. Penerapan para ulama dalam memahami khilafiyah itu. Sekarang kita masuk di pembahasan yang pertama, kaidah-kaidah dalam khilaf. Kita sebutkan nanti ada 10 kaidah, saya bacakan secara ringkas. Yang pertama, kaidah yang pertama, khilaf atau perbedaan adalah sebuah tabiat dalam kehidupan manusia. Yaitu maksudnya Allah itu menciptakan manusia itu penuh dengan perbedaan, sehingga perbedaan itu karakter mereka. Mereka ada laki-laki, ada perempuan, warna kulit mereka yang berbeda, bahasa mereka berbeda, karakter mereka berbeda, kemampuan intelektual mereka yang berbeda, semuanya berbeda. Sehingga tidak mungkin manusia itu disatukan dengan satu pendapat, itu nggak mungkin. Oleh karena itu Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda, dan itu karakter mereka. Memang mereka itu diciptakan untuk berbeda, manusia ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 118 sampai 119, menggambarkan bahwa memang kita itu diciptakan untuk berbeda.
Kita itu diciptakan untuk berbeda, sehingga kita nggak usah kaget dengan perbedaan pendapat, karena memang diciptakan kita itu seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Jika Allah berkehendak, niscaya Allah akan menjadikan manusia itu satu umat. Yaitu kalau Allah itu menghendaki, bisa semua manusia itu diciptakan satu pendapat, satu keyakinan, dan satu jalan. Semuanya beriman, semuanya dalam satu hati, itu bisa. Gampang bagi Allah Ta'ala. Tetapi kalau seandainya manusia diciptakan seperti itu, hikmah kehidupan dunia itu hilang. Nanti kita itu akan menjadi satu hati itu nanti di surga, bukan di dunia. Sehingga di surga itu semuanya satu. Mereka itu ikhwanan mutaqabilin, saling bersaudara. Sudah nggak ada masalah lagi mereka itu. Perbedaan nggak ada, cekcok nggak ada, masalah nggak ada. Tapi nanti di surga, bukan sekarang di dunia. Di dunia nggak ada. Nah, itu Allah mengatakan, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Jika Allah itu berkehendak, niscaya Allah akan menjadikan manusia itu umat yang satu. Semuanya mukmin, semuanya taat ibadah, semuanya satu pendapat. Dan itu gampang bagi Allah Ta'ala. Wala yazaluna mukhtalifin. Dan mereka, yaitu manusia itu, senantiasa berselisih pendapat. Mereka itu berbeda pendapat. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah mereka diciptakan. Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Dan sungguh telah tetap keputusan Allah Ta'ala, firman Allah, bahwasanya Allah akan mengisi neraka jahanam dengan kebanyakan manusia dan jin. Nah, di sini jelas sekali bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam kondisi mereka itu berbeda pendapat, dan itu nggak bisa dihilangkan. Mereka itu pasti akan berbeda, karena dengan itulah mereka itu diciptakan sama Allah Ta'ala. Imam Ibnu Katsir beliau menyebutkan di dalam tafsirnya ucapan Al Hasan Al Basri, beliau mengatakan untuk khilaf Allah menciptakan mereka. Itu masih pembahasan walidzalika khalaqahum. Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Di sini disebutkan ada 2 poin kalau kita baca ayatnya itu. Yang pertama, Allah Ta'ala mengatakan wala yazaluna mukhtalifin. Mereka itu senantiasa berselisih pendapat, yaitu manusia itu. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang Allah rahmati. Berarti sifat karakter manusia itu berbeda. Tetapi ada orang-orang yang Allah rahmati sehingga mereka itu bisa bersatu. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Untuk apa? Di sini sebutkan 2, perbedaan atau rahmat. Rahmat itu persatuan. Maka kalau Hasan Al Basri beliau mengatakan lil khilafi khalaqahum, Allah menciptakan mereka untuk berbeda. Yaitu untuk perbedaan itulah manusia diciptakan. Ini pendapat ulama ahli tafsir yang pertama. Yaitu ulama-ulama ahli tafsir itu pertama mengatakan walidzalika khalaqahum, dan untuk itu apa itu? Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Lah itu apa? Karena disebutkan ada khilaf, disebutkan ada rahmat. Rahmat itu persatuan. Maka kalau Hasan Al Basri belum mengatakan walil khilafi khalaqahum, Allah itu menciptakan manusia untuk saling berbeda. Demikian juga Ali bin Abi Thalib, demikian juga Abdullah bin Abbas mengatakan seperti itu. Khalaqahum fariqain, Allah menciptakan manusia itu menjadi bergolong-golongan. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, ada yang di surga, ada yang di neraka. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah mereka diciptakan. Untuk itu apa? Kalau pendapat yang kedua itu lirrahmah, untuk rahmat, untuk persatuan. Allah itu menciptakan mereka. Allah itu menciptakan mereka supaya mereka itu bersatu. Tetapi rupanya mereka nggak bisa bersatu. Nanti kan kita sebutkan kehendak Allah itu nanti ada berapa. Oleh itu ada sebuah cerita dari Tawus. Tawus ini muridnya Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan anna rajulaini ikhtasama ilaihi. Pernah ada 2 orang yang sedang bertengkar di depan Tawus.
fa'aktsara sampai akhirnya mereka itu gontok-gontokan, yaitu saling mengumbar kalimat-kalimat cacian. Faqala Tawus, maka Tawus mengatakan, ikhtalaftuma fa'aktsartuma, kalian berdua itu silang pendapat dan sampai akhirnya ngomong dengan suara seperti ini. Faqala ahadu rajulain, maka salah satu di antara keduanya mengatakan, alaihissallahu lidzalika khalaqna. Wahai Tawus, bukankah untuk inilah kita diciptakan? Kan kita diciptakan untuk saling berbeda itu. Ya, berarti wajar kita itu seperti itu. Faqala Tawus, maka Tawus mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Qala, kemudian orang itu mengatakan, alaihissallahu yaqul, bukankah Allah mengatakan, wala yazaluna mukhtalifin, mereka itu senantiasa berselisih pendapat kecuali orang yang Allah rahmati. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah mereka diciptakan. Maka Tawus mengatakan, lam yakhluquhum liyakhtalifu, Allah tidak menciptakan manusia untuk saling berbeda. Walakin khalaqahum lil jama'ati warahmah, tetapi Allah menciptakan mereka itu untuk saling berkumpul dan untuk saling bersatu. Ini pendapatnya Tawus, demikian juga pendapatnya Abdullah bin Abbas, pendapatnya Ikrimah dan yang lainnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, intinya para ulama berbeda pendapat. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah mereka diciptakan. Mereka itu diciptakan untuk apa manusia itu? Maka ada ulama yang mengatakan mereka diciptakan untuk saling berbeda pendapat. Ada yang mengatakan enggak, mereka diciptakan untuk saling bersatu. Walaupun persatuan itu berat, tetapi mereka itu diperintahkan untuk bersatu. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Sehingga berbeda, jenisnya saja berbeda manusia itu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Bahasanya beda, warna kulitnya berbeda, corak kehidupan budayanya berbeda, setiap orang itu beda-beda. Tujuannya apa? Bukan untuk saling merendahkan, bukan untuk saling berbangga-bangga, bukan. Lita'arafu, tujuannya itu supaya kalian itu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, dan Allah Ta'ala maha mengetahui dan Allah Ta'ala maha detail. Nah, jadi kaidah yang pertama ini, Allah itu menjadikan tabiat dan karakter manusia itu mereka senantiasa bersilang pendapat. Itu kaidah asal. Hatta suami istri saja itu sering cekcok gitu, sering berbeda. Hatta ada anak kembar persis wajahnya itu sering berbeda pendapat mereka itu. Kenapa? Karena itulah manusia. Itulah manusia. Kalau kita itu pengen nanti kita itu bersatu padu, tidak ada perbedaan, tidak ada cekcok, tidak ada masalah, itu nanti di surga. Di surga sudah tidak ada lagi masalah itu. Oleh itu ketika orang masuk surga itu mereka mengatakan wa naza'na ma fi qulubihim min khillin, kami cabut dalam hati mereka rasa kebencian, sehingga nggak ada permusuhan. Ikhwanan mutaqabilin, mereka itu saling bersahabat. Tetapi kapan itu kita dapatkan seperti itu? Di surga. Di dunia nggak ada. Di dunia itu adanya saling berbeda pendapat, berbeda pandangan. Setelah itu nanti ribut, gontok-gontokan, ngambek, itu biasa seperti itu. Kenapa? Karena itu di dunia. Suami istri saja seperti itu sering gitu. Padahal suami istri yang sudah mengikat rasa cinta mereka, apakah nggak punya masalah di antara mereka? Banyak permasalahan. Antara anak sama orang tua sering ada masalah. Antara kakak sama adiknya sering ada masalah itu. Kenapa? Perbedaan pendapat itu biasa, karena itu karakter manusia. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, Allah memerintahkan untuk bersatu padu dan melarang dari perselisihan dan perpecahan dalam beragama. Walaupun Allah itu menciptakan kita itu berbeda pendapat, berbeda-beda kita itu, tapi Allah memerintahkan kita untuk bersatu, memerintahkan kita untuk bergandengan tangan, apalagi dalam beragama, sehingga kita itu berjuang untuk bersatu dalam menjalankan agama Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103, perintah dan banyak sekali perintah dari Allah Ta'ala supaya kita itu bersatu
dan larangan untuk bercerai-berai. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Dan itu luar biasa, itu goalnya kita, targetnya kita itu di situ. Sehingga kenapa sekarang itu kalau kita berjuang menjadi orang yang bertakwa? Karena kita itu punya tujuan. Kenapa kita susah payah untuk ngaji, kita susah payah untuk sholat, susah payah untuk puasa, kita itu berjuang untuk istiqomah menjalankan agama Allah, perintah Allah kita jalankan, larangan kita tinggalkan, karena kita itu punya target. Targetnya apa? Kita itu mati di atas husnul khotimah, yang mati dalam kondisi muslim, dan itu nggak mudah, luar biasa perjuangan mematikan itu. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah berbarengan, gandengan tangan, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Nah itu kata para ulama, itu ayat yang kedua ini ya, yang nomor 103 itu caranya. Kan kita itu kan sekarang itu kan punya misi kita itu kan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita punya tujuan, goalnya kita itu apa? Mati dalam kondisi muslim. Terus cara untuk sampai ke situ itu bagaimana caranya itu? Caranya itu bergandengan tangan. Caranya itu kita bersatu untuk kita menjalankan agama Allah Ta'ala dan jangan bercerai-berai. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa istiqomah kalau kita itu nggak bersatu dengan yang lain. Kalau kita sendirian, musuh kita lebih kuat. Karena diri kita ada musuh, yaitu syahwat. Di luar kita ada musuh, ada syaitan. Kemudian ada musuh-musuh manusia. Musuh kita banyak sekali, nggak bisa kita melawan sendirian. Terus bagaimana supaya kita itu bisa istiqomah? Kita itu berpegangan tangan, bergandengan tangan. Oleh karena itu kalau kita itu dalam menjalankan agama Allah Ta'ala, kita itu nggak bisa sendirian. Kita itu harus bersatu padu dan kita itu harus bergandengan tangan. Kemudian Syekhul Islam beliau mengatakan, Syekhul Islam berkata, sesungguhnya perpecahan dan perselisihan adalah perkara yang paling dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu banyak sekali larangan itu. Innalladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golongan. Lasta minhum fi syai', wahai Muhammad, kamu bukan termasuk mereka. Kenapa? Agama kita itu satu. Agama kita itu satu dan kita berjuang untuk bersatu padu dalam menjalankan agama Allah Ta'ala. Tetapi rupanya target kita bersatu itu nggak mudah. Rupanya Islam pun akan berpecah menjadi 73 golongan. Orang Yahudi pecah menjadi 71, orang Nasrani pecah menjadi 72, sedangkan orang Muslim pecah menjadi 73. Lebih banyak perpecahan di antara kaum muslimin itu lebih banyak. Rasulullah mengatakan kulluhum finnar, semuanya di neraka. Perpecahan itu semuanya di neraka kecuali satu golongan. Siapa itu? Al-jamaah. Rasulullah mengatakan al-jamaah. Dan siapa itu al-jamaah? Dalam ayat yang lain Rasulullah mengatakan ma'ana alaihil yauma washabi, orang yang memegang sunnahku dan sunnah para sahabatku. Setelah itu nanti muncullah penamaan namanya kelompok, namanya ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah dan para sahabat, al-jamaah, dan dia itu berkumpul dengan yang sejenis. Nggak mungkin kita itu sendirian, nggak bisa itu. Sehingga muncul nanti penamaan namanya ahlus sunnah wal jamaah. Setelah itu apa? Nanti kelompok-kelompok mengatakan saya ahlus sunnah, saya ahlus sunnah. Setelah itu nanti muncul lagi nama dinamakan dengan salafi. Jadi nama-nama seperti itu hanya untuk membedakan saja itu. Kalau zaman dulu, zamannya sahabat, nama itu nggak penting. Kenapa? Karena Allah itu menamakan kita dengan muslim. Huwallazi sammakumul muslimina min qabl. Allah lah yang menamakan kalian dengan nama yang paling bagus. Apa itu namanya? Muslim. Kenapa? Karena zaman itu nggak ada perceraian dalam masalah agama, nggak ada. Tapi ketika muncul bid'ah muncul, khawarij muncul, syiah muncul, qadariyah muncul, nanti zaman tabi'in muncul lagi mu'tazilah. Akhirnya ulama itu membuat nama supaya membedakan antara kita dengan mereka. Setelah itu muncullah terkenal nama dinamakan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Diambil dari hadis tadi, ahlus sunnah wal jamaah. Setelah itu perdebatan antara ahlus sunnah dengan selain ahlus sunnah kuat sekali itu sama mu'tazilah itu.
Setelah itu nanti muncul lagi kelompok yang berikutnya namanya Asy'ariyah, dan Asy'ariyah menisbatkan dirinya Ahlus Sunnah. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah itu nanti ulama-ulama terpaksa bikin nama baru lagi, dinamakan dengan nama Salafi. Walaupun penamaan Salafi itu nggak terlalu dibutuhkan, banyak ulama itu lebih suka dengan penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi karena banyak yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus bedakan Ahlus Sunnahnya siapa gitu. Kalau Salafi itu apa? Salafi itu orang yang berjuang untuk beragama dengan kembali kepada salaf. Salaf itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu namanya salaf. Kalau orang mengatakan bagaimana bisa kita kembali kepada agamanya salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, padahal mereka sudah pada meninggal. Kita katakan mereka meninggal dunia jasad mereka, tapi pendapat mereka masih ada. Sehingga apa? Ucapan mereka itu, ulama salaf itu sudah dirangkum oleh para ulama. Maka kita kembali kepada mereka. Nah, jadi intinya kenyataannya itu rupanya bersatu itu berat sekali. Allah memerintahkan kita untuk bersatu, melarang kita untuk berselisih dan bercerai-berai dalam masalah agama. Tetapi nyatanya itu perbedaan itu terjadi. Sampai perbedaan yang menimpa kaum muslimin itu lebih parah daripada perbedaan yang menimpa orang Yahudi dan Nasrani. Kita berpecah menjadi 73 golongan, dan itu lebih banyak daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian fahami di sini, saya singgung sedikit. Ini nggak saya singgung di kaidah di sini, tapi saya singgung nanti di kitab asli. Coba kalau kita perhatikan itu, kaidah yang pertama dan kedua itu kayak kontradiksi itu. Kan kaidah yang pertama, karakter manusia itu diciptakan dalam kondisi mereka itu saling berbeda pendapat. Itu karakter mereka, tabiat mereka itu. Sedangkan yang kedua, Allah itu memerintahkan bersatu dan melarang berbeda gitu. Allah menciptakan kita berbeda, tapi Allah memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang dari perbedaan gitu. Berarti kan kaidah pertama dan kedua itu kayak kontradiksi itu. Allah menciptakan kita itu berselisih, berbeda pendapat. Kemudian kedua, kaidah yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang dari perbedaan. Nah, kan kita diciptakan untuk berbeda gitu. Maka kita katakan kehendak Allah itu ada dua. Ini nggak saya sebutkan di kaidah ini, tapi saya jelaskan di sini. Kaidah penting sekali dalam memahami masalah ini, yaitu iradah. Namanya iradah. Iradah itu kehendak. Kehendak Allah itu ada dua. Iradatullah, kehendak Allah itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan iradah kauniyah. Iradah kauniyah, kehendak Allah yang bersifat hukum alam. Iradah kauniyah, kehendak Allah yang bersifat hukum alam, yaitu kehendak yang harus terjadi walaupun belum tentu Allah cintai. Harus terjadi, karena itu sebagai konsekuensi dari hukum alam kehidupan dunia, yaitu kehendak Allah yang harus terjadi walaupun belum tentu dicintai sama Allah Ta'ala. Ini kehendak dinamakan dengan iradah kauniyah, kehendak yang pasti harus terjadi walaupun belum tentu Allah cintai. Kemudian yang kedua, kehendak Allah yang kedua dinamakan dengan iradah syar'iyah, kehendak yang berupa syariah, syariat. Yaitu apa? Kehendak Allah yang pasti dicintai sama Allah Ta'ala. Kehendak Allah yang pasti dicintai sama Allah Ta'ala walaupun belum tentu terjadi. Allah menghendaki sesuatu dan Allah cinta sekali sama sesuatu itu, tetapi belum tentu itu terjadi. Kalau yang kauniyah, kehendak Allah yang pasti harus terjadi walaupun belum tentu dicintai. Berarti kehendak Allah itu nanti ada dua. Kehendak Allah itu ada dua. Dan tidak semua yang Allah kehendaki pasti dicintai. Tidak semua yang Allah ciptakan pasti dicintai. Enggak harus. Karena kehendak Allah itu ada dua ini. Contohnya misalkan gini, Allah menciptakan iblis. Allah menghendaki untuk menciptakan iblis, dan iblis itu ada gitu, untuk menyesatkan manusia. Pertanyaan, Allah mencintai iblis enggak itu? Tidak. Berarti apa? Allah menciptakan iblis karena sebagai konsekuensi kehidupan dunia harus ada ujian gitu. Tetapi Allah tidak mencintai. Dan terjadi gitu loh. Iblis itu terjadi dan menyesatkan banyak orang gitu. Tapi Allah melaknat iblis dan membenci iblis. Tetapi harus ada supaya ujian di dunia itu ada gitu.
Itu namanya penciptaan iblis, itu namanya iradah kauniyah. Pasti terjadi, iblis itu harus ada gitu loh. Tetapi Allah tidak mesti untuk mencintainya. Kalau iradah syariah, contohnya misalkan Allah itu mencintai untuk beriman, orang-orang itu beriman, Allah cinta sekali itu. Ketika ada orang mukmin, Allah itu sangat cinta dengan keimanan, amal soleh. Pertanyaan, apakah semua orang itu beriman? Enggak, ada yang beriman, ada yang tidak gitu. Maka apa? Iman itu sangat Allah cintai, tapi pasti terjadi enggak mesti gitu. Sesuatu yang pasti Allah cintai walaupun belum tentu untuk terjadi. Nah, terkadang nanti dua iradah ini, kauniyah dan syariah, itu kumpul pada satu kejadian. Contohnya Islamnya kita sekarang muslim, Islamnya kita ini, Islamnya kita itu kan iradah syariah. Kenapa? Allah cintai kita itu muslim, kan Allah mencintai kita muslim gitu. Yang kedua, dan itu iradah kauniyah. Kenapa? Karena terjadi sesuatu yang terjadi, pasti itu namanya iradah kauniyah. Sesuatu yang Allah cintai, pasti itu iradah syariah. Tapi yang terjadi itu belum tentu Allah cintai, yang Allah cintai belum tentu terjadi. Nah, jadi dan ini perlu kita bedakan. Nah, di sini kaidah yang pertama, Allah itu menciptakan manusia dalam tabiat karakter mereka saling berselisih pendapat mereka itu. Pertanyaan, ini iradah apa ini? Iradah apa ini? Perbedaan pendapat, itu iradah kauniyah. Harus terjadi. Manusia itu saling berselisih pendapat itu, tapi dicintai sama Allah enggak itu? Enggak. Allah enggak cinta terhadap perselisihan. Allah itu mencintai kalian untuk bersatu padu gitu. Ya. Jadi walaupun susah kita itu terus bersatu, itu susah itu. Tetapi Allah itu mencintai kalian untuk bersatu. Maka itu kaidah yang pertama itu nanti masuk dalam kaidah namanya iradah kauniyah. Sedangkan yang kedua, Allah memerintahkan untuk bersatu dan Allah melarang dari perselisihan. Itu iradah apa ini? Iradah syariah. Pasti terjadi kan? Luar biasa susahnya kita itu bersatu, itu masya Allah mati-matian kita itu. Allah mencintai kita bersatu, Allah melarang kita untuk bercerai-berai. Tapi nyatanya kejadiannya itu sering sekali kita itu bercerai-berai, gontok-gontokan sampai pecah belah. Itu sering sekali kejadiannya malah seperti itu. Sehingga maksudnya itu tidak setiap Allah yang Allah kehendaki pasti Allah cintai. Kehendak Allah itu ada dua, ada yang syariah, ada yang kauniyah. Jadi intinya, walaupun kita itu diciptakan untuk saling berselisih, itu karakter kita, tabiat kita, tapi kita itu berjuang untuk bersatu. Kita harus berjuang untuk bersatu, dan kita itu berjuang untuk tidak saling berbeda. Walaupun nyatanya susah sekali, tapi kita itu berjuang. Kemudian kaidah yang ketiga, persatuan adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kaum muslimin, dan kekuatan Islam itu ada pada persatuan mereka. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 63. Jadi persatuan itu nikmat terbesar yang Allah limpahkan kepada kita, kepada kaum muslimin. Maka kita perlu bersyukur ketika kita itu bisa bersatu. Cuma nyatanya itu susah, apalagi orang Indonesia susah sekali bersatu itu. Karena kaidah mereka itu kalau bersatu itu padu, ya kan? Bersatu padu. Kalau bersatu malah padu, mereka itu gontok-gontokan gitu. Malah enaknya itu mereka itu nggak bersatu gitu. Makanya teorinya orang Indonesia itu kan bersatu padu gitu lah. Jadi masalah itu. Kalau kita kumpul malah sering ribut gitu. Tapi kalau kita berpisah malah kita itu adem ayem gitu. Nah itu kan ya filsafatnya orang Indonesia itu kayak gitu, bersatu padu gitu. Nah jadi intinya kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita itu ketika kita itu bisa bersatu, kita bisa bersaudara, kita saling mencintai karena Allah Ta'ala. Itu luar biasa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, dan rupanya persatuan hati itu yang bisa menyatukan hanya Allah Ta'ala. Kita nggak bisa, hatta Nabi Muhammad nggak bisa menyatukan hati orang, nggak bisa. Maka itu kenapa kok kita itu kok connect sama si A misalkan itu. Misalkan kita dulu sekolah SMA, kan satu kelas kan banyak jumlahnya itu. Tapi kenapa kok hati kita itu klaknya itu sama si A gitu loh. Sampai menjadi teman akrab, yang lain cuma teman biasa gitu loh. Tapi sahabat karib itu sama si A, nanti sana juga ada teman karibnya lagi. Kok kenapa itu orang itu nggak bisa kita jadikan sebagai teman karib kita gitu? Kok bisa-bisanya saya itu kok akrabnya sama si A gitu, tapi kalau sama si B itu kurang akrab gitu. Dan itu kita nggak bisa maksa itu.
Nah, siapa yang bisa menyatukan hati kita itu? Allah yang bisa menyatukan. Hatta Nabi Muhammad nggak bisa. Sampai Allah telah ingatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu diingatkan, ketika Nabi Muhammad itu bisa menyatukan kaum muslimin dengan satu persatuan itu, Allah ingatkan bahwasanya yang menyatukan mereka itu Allah, bukan engkau Muhammad. Engkau kalau membelanjakan harta semuanya kamu miliki untuk menyatukan hati orang, gak bisa kamu itu Muhammad. Maka Allah telah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat ke-62 sampai 64, saya sebutkan, wa iyuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah. Jika seandainya mereka, wahai Muhammad, orang-orang kafir itu pengen menipu daya engkau, maka cukuplah Allah sebagai penolong. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang akan menolong engkau dengan pertolongannya langsung dan dengan pertolongan orang-orang yang beriman. Yaitu nanti orang mukmin itu akan menolong engkau Muhammad. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wa allafa baina qulubihim, dan Allah menyatukan hati mereka, yaitu hati orang-orang yang beriman itu disatukan hati bersama engkau Muhammad, sehingga orang-orang yang beriman itu berjuang mati-matian untuk membela engkau. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, jika sekiranya engkau itu menginfakkan harta semua yang di bumi untuk menyatukan hati mereka, ma'allafta baina qulubihim, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Innahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa dan Allah maha bijaksana. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah, wahai Nabi, cukuplah bagi kamu itu Allah Ta'ala yang akan menolong kamu. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan cukup yang menolong kamu itu orang-orang yang mengikuti kamu dari kalangan orang-orang yang beriman. Sehingga Nabi Muhammad saja diingatkan bahwasanya persatuan hati di atas tauhid, di atas agama satu ini, itu semuanya bisa menyatukan itu Allah Ta'ala. Seperti kita sekarang di sini, kita berkumpul di sini untuk ngaji dalam satu kajian, kumpul dari jauh-jauh itu. Siapa yang menyatukan kita di sini itu? Allah, bukan saya nggak bisa gitu loh. Wong saya aja nggak kenal siapa Anda kan gitu loh. Anda tinggal di mana saja saya nggak kenal, nama siapa nggak kenal saya itu. Kok bisa-bisanya kita kumpul di sini itu? Siapa yang menyatukan kita di sini itu? Allah Ta'ala yang menggerakkan hati. Demikian juga Nabi Muhammad ketika muncul, siapa yang menggerakkan hati para sahabat akhirnya beriman, merapatkan Rasulullah, beriman, merapat sama Rasulullah? Allah yang menyatukan hati mereka. Sehingga kita itu bisa menjadi sebuah kelompok yang bersatu di atas tauhid, di atas sunnah, dan kita berjuang untuk menghilangkan syirik, dosa dan maksiat. Itu siapa yang menyatukan kita di atas komunitas seperti ini tuh? Allah Ta'ala yang menyatukan kita, dan komunitas kita komunitas terbaik. Kita bersatu kumpul bukan karena komunitas motor, komunitas jalan-jalan, makan-makan, bukan. Kita di sini itu kumpul karena kita itu pengen masuk surga. Sehingga apa? Sehingga siapa yang menyatukan kita sampai kumpul sebuah komunitas seperti ini? Allah, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja nggak bisa gitu, ya kan? Saya pun nggak bisa itu. Maka Allah Ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad, persatuan Islam itu karena karunia Allah Ta'ala. Allah yang menyatukan hati mereka. Sehingga Allah Ta'ala ingatkan juga dalam surat Al-Imran yang tadi kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai mati kecuali dalam kondisi muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah berbarengan. Wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Wadhkuru nikmatullahi alaikum, setelah itu Allah ingatkan kepada kita semua, coba ingat, kalian itu coba sering mengingat kenikmatan karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian. Apa karunia itu? Idh kuntum a'daan, dimana dulu kalian itu bermusuhan, bercerai-berai, kalian itu saling bunuh-bunuh di antara kalian itu. Fa'allafa baina qulubikum, setelah itu Allah satukan hati kalian. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, dan dengan karunia Allah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadzakum minha, dulu kalian berada di jurang-jurang neraka, setelah itu Allah selamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian itu mendapatkan petunjuk. Oleh itu kita fahami bahwa persatuan Islam itu merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada mereka. Oleh itu di sini saya sebutkan juga Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang Ansor, mengingatkan orang Ansor. Coba kita perhatikan, Nabi Muhammad diingatkan sama Allah Ta'ala. Persatuan hati itu murni karunia Allah Ta'ala.
Kemudian Allah mengingatkan kaum muslimin juga bahwasanya apa? Ketika kalian itu bersaudara itu nikmat Allah, dulu kalian bercerai-berai itu. Setelah itu Rasulullah juga pernah mengingatkan orang-orang Ansor. Rasulullah mengatakan, bukankah kalian dahulu saling bermusuhan, kemudian Allah menyatukan kalian dengan perantara saya. Ini ceritanya panjang sebenarnya, ceritanya hadis ini saya sebutkan ringkas. Jadi ceritanya itu, ini cerita kenapa kok Rasul itu mengingatkan persatuan itu kepada orang-orang Ansor seperti ini tuh. Ceritanya itu ketika perang Hunain. Rasulullah SAW itu ketika perang Hunain dan Rasulullah menang, mendapatkan ghanimah yang luar biasa banyaknya perang Hunain itu. Akhirnya dalam ghanimah itu sama Rasulullah dibagi-bagi kepada pemuka-pemuka Arab Mekah. Si fulan dapat 100 ekor onta, ini dapat 400 ekor onta, ini dapat sekian banyak sekali. Tapi Rasulullah tidak memberikan sedikit pun kepada orang Ansor. Orang-orang Ansor malah gak dikasih ghanimah sama Rasulullah itu. Akhirnya orang Ansor itu mulai hati mereka itu kayak, istilahnya itu ada yang hati mereka itu gak suka dengan Rasulullah itu, kayak merasa gak adil Rasulullah itu. Sampai kan ada orang yang protes sama Rasulullah itu, namanya Dzul Khuwaisirah. Dia mengatakan, ya Muhammad idil, wahai Muhammad berlaku adillah kamu dalam pembagian seperti ini. Inna hadhil qismah lam yurda biha wajhullah. Pembagian gak adil ini, zalim ini, seperti ini tuh. Kenapa si fulan dikasih 100, ini 400, saya gak dikasih gitu. Akhirnya Rasulullah marah dengan ucapan orang itu. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, man ya'dil illam adil. Siapa yang bisa berbuat adil kalau saya sendiri gak bisa berbuat adil? Ala ta'manuni, kenapa kalian gak percaya sama saya itu? Wa ana aminun man fis sama, saya pun dipercaya sama penghuni langit. Allah dan para malaikat percaya sama saya itu. Kenapa kalian gak percaya itu? Akhirnya orang itu pergi. Orang namanya Dzul Khuwaisirah itu pergi. Rasulullah setelah itu mengatakan, nanti dari orang ini akan muncul kelompok sesat. Mereka itu rajin baca Quran, tapi bacaan mereka nggak sampai ke kerongkongan mereka. Mereka akan keluar dari Islam seperti anak panah tembus dari sasarannya. Setelah itu nanti rupanya dari sini muncul kelompok namanya Khawarij. Nanti munculnya zamannya Ali bin Abi Thalib munculnya itu. Setelah itu apa? Malah orang-orang Ansor yang paling setia sama Rasulullah itu juga ngomongin Rasulullah itu. Akhirnya mereka mengatakan, kenapa Rasulullah itu kalau perang kita yang diajak? Orang-orang Ansor yang diajak perang itu, sampai pedang-pedang kita berlumuran darahnya orang kafir itu. Tapi kalau menang ghanimah kita nggak dikasih, malah ghanimah dikasih kepada mereka gitu. Akhirnya ketika Rasul itu mendengar orang-orang Ansor ngomong seperti ini, maka Rasulullah mengatakan, wahai kepada kabilah, ketua kabilahnya itu, mengatakan, wahai ketua kabilah dikumpulkan. Setelah itu kumpulkan semua orang Ansor. Jangan sampai kumpul di sini kecuali orang Ansor. Hanya orang Ansor saja yang kumpul. Setelah itu ketika sudah berkumpul, maka ditanya, apakah semua orang Ansor sudah berkumpul? Kata orang ini mengatakan, sudah wahai Rasulullah, sudah berkumpul semuanya itu. Oke, akhirnya Rasulullah mengatakan, Rasulullah berdiri di atas mimbar, tapi di Hunain, bukan di Medina, masih di tempat peperangan itu. Setelah itu Rasulullah memuji Allah Ta'ala. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ya ma'syarul ansor, wahai orang-orang Ansor, alam ajidkum dhullalan, bukankah kalian dulu saya datangi itu dalam kondisi sesat, penyembah berhala kalian itu? Fahadakumullahu bi, setelah itu Allah memberikan petunjuk kepada kalian dengan perantara saya. Wa'alatan fa'aghnakumullahu bi, bukankah kalian dulu juga miskin? Setelah itu Allah memberikan kekayaan kepada kalian dengan perantara saya. Wa kuntum mutafarriqin, dan dulu kalian bercerai-berai, dua kabilah besar saling berperang. Fajama'akumullahu bi, kemudian Allah menyatukan kalian dengan perantara saya. Ketika Rasulullah mengatakan seperti ini, semua orang Ansor diam, gak ada yang berani ngomong. Wa yaqulu, kemudian Rasulullah mengatakan lagi, ala tujibuni, wahai orang Ansor, tolong jawab ucapan saya ini. Yaitu jawab, kalian tahu nggak kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian ketika Allah mengutus saya pergi ke tempat kalian itu? Kalian dulunya sesat, Allah memberikan hidayah kepada kalian. Kalian dulu bercerai-berai, Allah satukan kalian dengan perantara siapa itu? Persatuan seperti itu, saya. Setelah itu mereka diam. Setelah itu mereka cuma mengatakan, Allahu wa rasuluhu aman, Allah dan Rasulnya yang paling terpercaya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, amma innakum law syi'tum, coba kalau seandainya kalian itu mau, silahkan kalian katakan, kada wa kada, wahai Rasulullah, kami itu perang pengen dapat uang, kami itu pengen dapat ini, silahkan ngomong itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ala tardawna ayyadhaban nasu bisyai wal ibil, apakah kalian wahai orang Ansor itu enggak ridho ketika
orang-orang itu berangkat perang, mereka pulang itu ke rumah mereka bawa unta, bawa kuda, bawa harta. Wa tadhhabuna bi Rasulillahi ila rihalikum, dan kalian pulang itu membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih mahal siapa, Rasulullah dengan unta dan kuda gitu. Kalian pulang bawa Rasulullah, sedangkan mereka orang-orang yang lain itu pulang bawa harta. Apakah kalian tidak ridho kalau seandainya Rasulullah itu yang kalian bawa pulang ke rumah kalian itu? Setelah itu mereka semuanya menangis dengan seperti ini. Setelah itu Rasulullah mengatakan, al-ansaru syi'arun, orang Ansor itu manusia pilihan. Wan nasu ditharun, sedangkan manusia yang lainnya itu cuma mengikuti Ansor. Walau lal hijratu lakuntum ra'an minal Ansor, kalau bukan karena hijrah, saya itu hijrah dari Mekah menuju Madinah, saya pasti memilih menjadi orang Ansor. Walau salakan nasu wadiyan wa syi'ban, jika seandainya manusia itu melewati satu lembah jalan, wasalakatil Ansor wadiyal wa syi'ban, kemudian orang Ansor itu mencari jalan yang lain, maka saya itu akan mengikuti jalannya orang Ansor. Setelah itu Rasulullah mengatakan, innakum satalqauna ba'di atharatan, wahai orang-orang Ansor, saya ingatkan, nanti kalian akan mendapatkan egois dan kezaliman para penguasa. Kalian nggak mendapatkan jabatan nanti kalian itu. Fasbiru hatta talquni alal haud, maka sabarlah kalian ketika mendapatkan penguasa yang zalim, sampai nanti kalian itu berjumpa dengan saya di surga, yaitu di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah ingatkan kepada mereka, yaitu orang Ansor itu, Rasulullah mengatakan, kenapa saya memberikan si fulan itu 100 ekor onta, 400 ekor onta? Karena mereka itu saya tahu hati mereka masih lemah iman mereka. Saya berikan harta itu supaya mereka itu kuat iman mereka itu. Sedangkan kalian, saya tahu kalian itu orang mukmin sejati. Kalian perang bukan untuk harta, kalian itu berperang karena untuk Allah Ta'ala. Sehingga saya tidak mau mengganggu niat ikhlas kalian itu dengan harta seperti ini. Maka saya kenapa gak memberikan kepada kalian? Karena saya itu tahu kalian itu orang yang ikhlas dalam berperang, nggak seperti mereka orang yang baru masuk Islam seperti ini. Nah, di sini Rasulullah pun mengingatkan kepada para sahabat orang-orang Ansor bahwa persatuan itu luar biasa. Dan memang kerjaannya orang-orang kafir, kerjaannya orang-orang munafik, mereka itu kerjaannya memecah belah kita. Kalau zaman dulu itu, kalau di Madinah, cerita sedikit Madinah itu kan ada orang Arab, kemudian ada orang Yahudi. Orang Arab itu ada dua kabilah besar, namanya Aus dan Khazraj. Kalau Yahudi itu punya 3 kabilah. Di Madinah itu 3 kabilah. Orang Yahudi itu yang menguasai pasar, sehingga pasarnya Madinah itu pasar Yahudi. Sedangkan orang Arab, mereka itu sama Yahudi dipecah belah, sehingga 2 kabilah ini disokong, kabilah ini sama satu kabilah Yahudi, yang ini sama kabilah yang lain. Mereka diadu domba, perang terus setiap hari kerjanya itu. Siapa yang nyuplai harta senjatanya? Ya orang Yahudi. Akhirnya apa? Orang Arab disibukkan perang antar saudara mereka. Orang Yahudi yang menguasai pasar. Sampai akhirnya pernah mereka itu dalam perlombaan kuda, karena ada satu kabilah yang kalah nggak terima, sampai perang 40 tahun mereka itu. Sampai habis harta mereka, anak-anak muda mereka habis dalam peperangan itu. Sampai akhirnya mereka itu pengen bersatu setelah itu. Ketika mereka mau bersatu, dipilih itu pemimpin mereka itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu sudah mau mereka tetapkan sebagai pemimpin 2 kabilah yang bersatu. Sebelum dipilih pemimpin itu, tiba-tiba Islam itu masuk ke Madinah. Islam masuk Madinah, akhirnya mereka semuanya bersatu tanpa harus disatukan dengan satu pemimpin. Kenapa? Karena mereka semuanya sudah menjadi orang Muslim. Akhirnya mereka tidak butuh lagi Abdullah bin Ubay bin Salul, karena Rasulullah SAW datang Madinah dan semuanya bersatu. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul marah besar sama Rasulullah itu, karena nggak menjadi pemimpin. Maka dia memilih jalan yang lain, menjadi orang munafik. Setelah itu di Madinah nanti ada 3 macam. Di Madinah itu ada orang Muslim sejati, ada orang munafik, ada orang Yahudi. Kerjaannya apa orang Yahudi itu? Mereka ketakutan kalau Islam itu bersatu. Maka kerjaannya apa? Mereka itu mulai lagi mecah belah lagi itu. Pernah suatu ketika itu Rasulullah sedang di rumah. Para sahabat ada 2 kabilah itu namanya Aus dan Khazraj. Itu yang dari dulu sering bertikai itu Aus dan Khazraj ini. Mereka sekarang sudah bersatu karena mereka di bawah nama Islam. Suatu ketika mereka itu sedang ngobrol asik, tiba-tiba bercandanya itu kelewatan. Saking bercandanya kelewatan, akhirnya nggak terima. Setelah itu orang Khazraj mukul orang Aus, pukul sampai akhirnya jatuh. Kemudian dia nggak terima, dia manggil wahai Aus, wahai Khazraj, wahai Aus. Akhirnya panggil-panggilan kabilah, kemudian kumpul semua kabilah sudah mau bertikai itu. Semuanya sudah ngambil senjata perang, mau berperang mereka itu.
Tiba-tiba datang orang ngabarkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, itu Aus dan Khazraj sudah mau berperang itu. Maka Rasulullah itu berjalan dengan cepat sampai jubah beliau itu diangkat. Dan siapa itu yang manas-manasin mereka itu? Orang Yahudi dan munafik. Ketika mereka sedang duduk, sudah panas-panas ini, orang Yahudi datang membacakan syair-syair peperangan Bu'ath namanya itu, peperangan terbesar waktu itu. Akhirnya marah lagi mereka itu, setelah itu panggil-panggilan, wahai Aus, ditantang-tantang mereka itu. Akhirnya Rasulullah datang sampai ke sana, langsung didamaikan, selesai. Abi dakwatil jahiliyah, apakah panggilan-panggilan jahiliyah itu masih ada di antara kalian itu? Wa ana baina adhurikum, padahal saya masih hidup di sini itu. Da'uha fa innahan buntinah, tinggalkan panggilan-panggilan seperti ini, karena ini bangkainya kalian dulu zaman jahiliyah. Akhirnya bersatu lagi. Tapi apa? Orang Yahudi, orang Majusi, orang Kristen, orang munafik nggak pernah berhenti untuk memecah belah kaum muslimin. Akhirnya nanti terjadilah perpecahan di zamannya Ali bin Abi Thalib. Karena nanti Utsman terbunuh, setelah itu terjadi perpecahan sampai akhirnya perpecahan itu nggak bisa dibendung sampai sekarang. Dan itu siapa yang memecah seperti itu? Kerjaannya orang kafir. Orang kafir itu sangat takut ketika Islam itu bersatu padu. Kenapa? Kekuatan Islam itu ada pada persatuan mereka. Oleh itu Rasulullah itu pernah, beliau itu berdoa kepada Allah, minta sama Allah 3 permintaan, yang 2 dikabulkan, yang 1 nggak dikabulkan. Rasulullah itu pernah berdoa sama Allah 3. Doa yang pertama Rasulullah mengatakan, wahai Tuhanku, janganlah Engkau hancurkan umatku karena musibah alam. Sampai habis Islam itu karena terjadi musibah alam itu. Maka Allah kabulkan, sehingga tidak mungkin musibah alam menghabiskan Islam di muka bumi ini, nggak mungkin. Karena Allah kabulkan, ada musibah alam menimpa muslim sana, tapi nggak mungkin habis Islam itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah berdoa, Tuhanku, janganlah Engkau hancurkan umatku karena serangan orang kafir. Orang kafir bersatu padu menghancurkan Islam sampai habis Islam itu. Maka Allah kabulkan, sehingga walaupun bagaimanapun kekuatan orang kafir nggak akan bisa menghabiskan Islam. Dari zaman dulu sampai sekarang Islam masih kuat, walaupun kekuatan orang kafir itu luar biasa. Kenapa? Allah yang menjaga kita. Setelah itu yang ketiga, Rasulullah berdoa, wahai Tuhanku, jangan Engkau hancurkan umatku karena perpecahan di antara mereka sendiri. Permintaan yang ketiga ini Allah tidak kabulkan. Tidak, wahai Muhammad, karena hancurnya Islam itu karena perpecahan di antara mereka. Itu hancurnya kita itu karena perpecahan. Maka itu orang-orang kafir itu berjuang untuk memecah belah kita. Akhirnya apa? Terjadilah perpecahan. Maka di antara setara ketiga orang kafir itu, kalau mereka menjajah, akhirnya negara itu dipecah-pecah menjadi negara-negara yang kecil. Kalau sudah negara kecil, akhirnya kita itu diikat dengan fanatik negara. Saya Indonesia, dia Malaysia itu. Sehingga apa? Saya sama Malaysia itu beda kan itu. Apa yang bedakan? Bedakan negaranya. Tapi kan mereka Muslim sama kita itu sama kan itu. Tetapi seperti itulah orang-orang kafir seperti itu. Oleh itu, persatuan itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka kita itu berjuang untuk bersatu padu, berjuang untuk bersatu, dan kita itu bergandengan tangan dalam beragama. Setiap bibit-bibit perpecahan itu harus kita tinggalkan. Apa saja selama itu membuat kita itu bercerai-berai, maka harus kita tinggalkan. Kita itu harus berjuang untuk menyatukan. Jangan sampai Islam itu bercerai-berai. Yang kalau bercerai-berai yang paling bahagia itu orang kafir. Apalagi kalau yang bercerai itu adalah orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Sesama Ahlussunnah, sesama orang-orang yang ngaji, gurunya sama, kitabnya sama, rujukannya sama, gontok-gontokan, tahdir-tahdiran. Siapa yang paling senang itu? Yang paling senang orang Syiah. Yang paling senang itu orang Syiah. Yang paling senang orang-orang musyrik, penyembah berhala, penyembah kubur, itu yang paling suka dengan perpecahan di antara kalangan kita ini. Dan subhanallah itu, kalau kita perhatikan itu, syaitan itu nggak akan tinggal diam melihat persatuan kaum muslimin. Kenapa? Apalagi sesama Ahlussunnah, syaitan itu nggak akan tinggal diam. Oleh itu Rasulullah itu mengatakan, inna syaitan ya isa ayya'buduhul musalluna fi jaziratul Arab. Syaitan itu sudah putus asa kalau dia disembah lagi di negeri Arab. Kenapa? Tauhid sudah kuat. Terus bagaimana syaitan itu menghancurkan mereka? Walakin radhiya bitahrishi bainahum. Tetapi syaitan itu punya celah untuk menghancurkan Islam, bukan dari kesyirikan, bukan dari bid'ah, karena Ahlussunnah itu paling anti terhadap syirik dan bid'ah. Terus bagaimana syaitan itu menghancurkan mereka? Dihancurkan mereka dari perpecahan. Lubangnya terbuka lebar itu, perpecahan itu. Akhirnya kita lihat, Masya Allah itu, Salafi itu bercerai-berai dahsyat. Kenapa seperti itu? Urusannya hati ya, syaitan lah itu, masalahnya itu syaitan itu. Dan subhanallah kalau kita perhatikan itu, selama
imam-imam kita, rujukan kita itu masih hidup, 4 imam itu perbedaan ada, tapi masih bersatu padu itu. Siapa itu? Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Muqbil. Ini kan termasuk imam-imam rujukan kita itu. Mereka masih hidup, perbedaan ada, banyak perbedaan di antara mereka itu, tapi mereka itu masih bersaudara. Hebatnya mereka itu seperti kenapa? Karena keikhlasan mereka. Mereka berbeda pendapat itu bukan untuk memenangkan ego mereka, bukan, karena ilmiah. Syekh Utsaimin beda sama Syekh Albani. Nanti kalau kita belajar lebih dalam lagi itu, contohnya misalkan Syekh Utsaimin itu pernah mengkritik Syekh Albani karena Syekh Albani itu membid'ahkan Syekh Utsaimin dalam masalah al-qabd. Ketika saya itu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, posisi tangan di mana? Syekh Albani tegas dalam kitab Sifat Salat Nabi, posisi tangan itu irsal ke bawah. Kalau Syekh Utsaimin, beliau mengatakan sunnahnya itu tangan itu al-qabd, yaitu menggenggam di dada ketika i'tidal. Syekh Albani mengatakan yang qabd, menggenggam tangan itu di dada, bid'ah. Akhirnya Syekh Utsaimin nggak terima. Dalam Kitabul Ilmi, Syekh Utsaimin mengkritik Syekh Albani walaupun nggak menyebutkan nama. Tapi apa, masalah seperti ini, khilafiyah ini jangan sekali-kali membid'ahkan gitu. Terjadi kritikan. Syekh Albani khilaf juga dengan Syekh Mahmud At-Tuwaijiri, ulama besar Saudi, masalah cadar. Syekh Albani mengarang kitab namanya Jilbab Mar'atil Muslimah, mengatakan cadar itu hukumnya sunnah. Dibantai habis sama ulama Saudi yang mengatakan cadar itu hukumnya wajib. Syekh Muqbil punya pendapat juga beda sama Syekh Albani juga, masalah menggerakkan jari. Syekh Albani mengatakan menggerakkan jari itu hukumnya sunnah. Dalam kitab Sifat Salat Nabi, Syekh Muqbil dan ulama Yaman, guru saya juga mengatakan seperti itu, hukumnya hadisnya dhaif. Khilafiyah itu terjadi di antara mereka, keras sekali khilafnya itu. Sampai akhirnya kan Syekh Albani diusir dari Saudi. Kenapa diusir dari Saudi? Karena perbedaan dalam masalah fatwa waktu itu. Ketika Saudi itu mau diserang sama Turki, kemudian bingung kan bagaimana Saudi nggak punya pasukan perang itu. Beda sama Turki, Saddam Hussein punya kan gitu. Akhirnya ketika mau terjadi penyerangan itu, maka fatwa ulama Saudi membolehkan minta bantuan sama Amerika. Syekh Albani mengatakan nggak boleh. Akhirnya apa? Terjadi perbedaan sampai akhirnya Syekh Albani dikeluarkan dari Saudi. Tapi apa? Mereka itu saling bersaudara gitu. Saya pernah suatu ketika itu Syekh Mahmud Tuwaijiri kan keras sekali bantahan terhadap Syekh Albani. Syekh Albani juga balas lagi. Mahmud Tuwaijiri balas lagi itu. Tapi subhanallah mereka berdua itu pernah ketemu di musim haji. Ketika bertemu, penuntut ilmu pengen melihat bagaimana dahsyatnya khilaf itu. Berdebat nanti akan ribut mesti kan. Ketika berdua itu bertemu, mereka itu jabatan tangan, ngobrol, tertawa-tawa, asik, nggak ada masalah mereka itu. Tapi ketika pulang, ini ngarang kitab, ini ngarang kitab. Kenapa? Khilafnya ilmiah gitu. Secara kitab itu, khilaf dalam kitab saja itu. Tapi dalam muamalah luarnya itu mereka kayak nggak punya perbedaan gitu. Dan itu hebatnya mereka. Tapi subhanallah itu, imam-imam kita itu meninggal dunia, perpecahan dahsyat itu, tahdzir-tahdziran di antara mereka. Dan yang paling ngeri itu di Yaman. Kenapa saya merasakan Yaman ini sebagai gambaran sedikit ya. Syekh Muqbil meninggal dunia, masya Allah itu perpecahan, tahdzir-tahdziran luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena setiap mereka pengen mengatakan saya murid utamanya Syekh Muqbil. Nah itu nomor satu, saya itu ulama pilihan nomor satu di Yaman sekarang itu, penggantinya Syekh Muqbil. Akhirnya gontok-gontokan setelah itu. Dan subhanallah ini kondisi sekarang di Yaman ya. Di Yaman itu Syiah itu sedikit. Syiah itu cuma satu kota. Jadi Yaman itu bedanya sama kita itu, Yaman itu kayak blok-blokan. Ya, kota ini namanya Sodah, itu kota semuanya Syiah. Jadi ada kota nanti banyakkan orang-orang Sufiya di sana, Hadramut. Demikian juga yang lainnya ahlu sunnah. Ma'rib hampir semuanya ahlu sunnah, nggak ada Sufi, nggak ada Syiah, nggak ada, semuanya ahlu sunnah di Ma'rib itu. Lah kalau di Sodah itu, di tengah-tengah Sodah itu ada kampung kabilah kecil, kampungnya Syekh Muqbil, bikin pondok ahlu sunnah di situ. Di kampung atau di kota Syiah semuanya itu. Kemudian Syiah itu sedikit sekali, cuma satu kota dan itu pun sedikit. Dakwah Syekh Muqbil banyak orang-orang Syiah masuk sunnah itu. Sedikit sekali itu. Sedangkan ahlu sunnah itu mayoritas. Sufi cuma di Hadramut. Hadramut pun sekarang sudah banyak ahlu sunnah itu. Murid kita, muridnya Syabul Hasan itu, teman-teman kita dulu sekarang pada bikin pondok di Hadramut. Banyak pondok-pondok sunnah di sana itu. Termasuk apa? Ustaz-ustaz kita yang di pondok itu kan belajarnya sama madhab Syafi'i tapi yang salafi itu. Enggak semua Hadramut itu sufi semua, bukan gitu loh. Yang berfitnah seperti ini enggak tahu kondisi sana gitu loh. Lah subhanallah itu Syiah yang kecil itu disebabkan karena salafi bercerai-berai, tahdzir-tahdziran, gontok-gontokan. Sekarang Syiah menguasai dan semua pondok ahlu sunnah dihabisi sama Syiah itu. Tembak, kemudian dikepung, kemudian terjadi tembak-tembakan, banyak yang meninggal itu.
Ulama-ulama sekarang itu salafi itu ada yang ngisi khutbah tembak langsung kepalanya, ada yang lagi mau ngisi kajian naik mobil, mobilnya dipasang bom meledak. Siapa itu? Karena ahlu sunnah itu sekarang gontok-gontokan, dan itu yang terjadi, dan itu nyata. Dan itu nyata. Maksudnya itu perbedaan, perpecahan antara salafin itu musibah terbesar. Dan yang paling bahagia siapa? Syiah. Yang paling bahagia Syiah, orang-orang yang menyimpang, liberal itu paling suka. Maka itu apa? Kita itu berjuang untuk mendamaikan. Dan alhamdulillah saya karena belajar sama guru saya itu Syahbul Hasan itu, walaupun dia ditahdzir habis-habisan guru saya itu, habis-habisan, tapi alhamdulillah saya selama di sana hampir 5 tahun gak pernah mendengar guru saya itu membicarakan masalah fulan, gak pernah. Kajiannya pasti ilmiah, gak pernah, gak suka tahdir-tahdir itu, gak suka beliau itu. Subhanallah, itu ada seorang ulama yang sama Syahbul Hasan itu bencinya luar biasa lah, itu luar biasa bencinya itu. Karena Syahbul Hasan itu setelah meninggalnya Syekh Muqbil, pondoknya paling ramai. Karena Syekh Muqbil meninggal dunia itu hampir semua murid-murid seniornya itu pindahnya ke Ma'rib, ke tempat Syahbul Hasan itu. Akhirnya marah mereka itu. Setelah itu mau dihabisi, sampai Masya Allah, saya kalau baca tulisannya, dengar ceritanya itu, ceramahnya itu, Masya Allah, menjuluki Syahbul Hasan dengan Dajjal, lebih parah daripada iblis, lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Julukannya mengerikan kepada Syahbul Hasan itu. Tapi subhanallah, ketika pondoknya orang ini dikepung sama Syiah itu, yang paling banyak membantu Syahbul Hasan. Pasukan Ma'rib dikerahkan itu waktu itu perang sama orang Syiah, dan Syahbul Hasan keliling ke Timur Tengah minta bantuan. Dan yang paling banyak membantu Syahbul Hasan, sampai akhirnya ketika syekhnya itu meninggal, anaknya, anak pertama meninggal itu, yang pertama kali bela sungkawa sampai buat syair itu Syahbul Hasan rahimahullah ta'ala itu. Kenapa? Sampai perlu ditanya, Syekh, kenapa kok kita masih membantu mereka mati-matian, padahal mereka mencaci maki kita terus setiap harinya itu? Beliau mengatakan, mereka masih saudara kita. Urusan mereka mencela kita, urusan mereka dengan Allah, bukan urusan saya itu. Selama mereka itu salafi, selama mereka itu ahlussunnah, akan saya bantu mati-matian. Walaupun mereka di belakang saya mencaci maki saya, itu bukan urusan saya itu. Akhirnya apa? Ya kita itu alhamdulillah mengikuti guru kita itu. Kita berjuang untuk bersatu. Walaupun apa? Walaupun memang berat kita itu menyatukan. Tapi dan itu kita praktekkan di sini. Kita berjuang untuk menyatukan. Kita silaturahim ke sana, silaturahim ke sana. Kenapa? Tujuannya untuk menyatukan. Kenapa? Syaitan itu punya pintu terbuka lebar di kalangan kita itu. Yaitu apa? Adanya perbedaan. Kenapa kok setiap kita berbeda mesti bercerai-berai? Karena kita itu jarang paham kaidah-kaidah seperti ini. Oleh itu kenapa kok saya itu ngarang tulisan seperti ini sudah 10 tahun yang lalu. Itu saya tulis karena terjadinya perpecahan di tubuh salafi itu ngeri sekali lah. Masalah-masalah khilafiyah yang ringan saja kita itu gontok-gontokan itu. Ya, dan itu nyata, dan itu terjadi itu. Kecuali kalau kita itu khilafnya itu masalah usul akidah itu, ilmiah itu, sehingga kita duduk, ayo kita diskusi. Tapi enggak itu, masalah-masalah pribadi, masalah-masalah yang lainnya, gontok-gontokan itu. Nah itu terkadang itu kenapa masalahnya itu sumbernya itu karena nggak tahu kita itu ada bagaimana kita itu menjalani masalah khilafiyah. Ulama dari dulu mereka berbeda pendapat, tapi mereka itu masih bersaudara, dan itu hebatnya mereka itu. Imam Ahmad punya mazhab sendiri Hambali, Imam Syafi'i punya mazhab sendiri Syafi'iyah, tapi mereka itu gandengan tangan, bersatu padu mereka itu saling mencintai karena Allah Ta'ala walaupun berbeda pendapat. Sehingga apa? Tidak setiap perbedaan itu harus membuat kita itu saling bermusuhan, gontok-gontokan, gak harus gitu. Maka kita itu harus menjalin persaudaraan, persatuan di tengah perbedaan di antara kita. Perbedaan gak bisa dihilangkan. Gak mungkin kita beragama harus satu pendapat, gak mungkin itu. Tapi yang bisa kita kerjakan itu apa? Kita itu masih bersatu, bersaudara dengan perbedaan yang ada. Oleh itu Imam Syafi'i itu ada seorang ulama zaman itu yang mengatakan, ma ra'aitu aqalan nas illa Syafi'i. Saya tidak pernah mendapatkan orang yang paling cerdas kecuali Syafi'i. Hanya ditanya, loh kok bisa gitu loh. Beliau mengatakan, saya itu pernah diskusi debat sama Imam Syafi'i sampai gontok-gontokan. Kita itu ngangkat suara, saya ngangkat suara, Syafi'i ngangkat suara itu. Sampai selesai diskusi kita nggak ketemu. Saya masih di pendapat saya, Syafi'i masih di pendapatnya itu. Setelah itu kita pulang. Ketika pulang, setelah itu Imam Syafi'i itu balik, ngambil di saya, meluk saya, kemudian saya diantar, dipeluk sama dia, dirangkul. Apa kata Imam Syafi'i kepada saya? Ya Aba Musa, alla yastaqimu ayyakuna ikhwanan. Wahai sahabatku, kenapa kita itu nggak bisa menjadi saudara, saling bersahabat, kita itu bersatu. Walau lam nattafiq fi mas'alatin, walaupun dalam masalah ini kita nggak bersatu, nggak apa-apa. Dalam masalah ini saya beda pendapat dengan kamu, tapi tolong persatuan kita jangan dikorbankan.
tetap kita itu bersatu, kita itu bersaudara, kita itu saling menjaga hubungan, walaupun dalam masalah ini kita itu berbeda pendapat. Dan ini orang yang paling cerdas itu yang seperti itu. Kenapa? Susah sekali bagi kita itu untuk bersatu, bersaudara, walaupun kita itu berbeda pendapat. Pengennya apa? Kalau saya berbeda pendapat, kamu harus mengikuti pendapat saya. Kalau enggak, berarti kamu musuh saya itu. Nah, itu yang jadi masalah. Kita itu enggak dewasa dalam masalah khilaf, itu enggak dewasa. Akhirnya apa? Disitulah pintu syaitan itu menghancurkan Ahlussunnah. Kenapa? Karena semuanya itu pengen menang, semuanya itu pengen memaksa orang lain mengikuti pendapatnya, dan dia itu mengatakan pendapat saya itu yang paling benar, pendapat yang lain itu sesat semuanya. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, itu kita bahas kaidah ini itu, kita nanti akan paham bagaimana kita itu berbeda pendapat dengan saudara kita. Ya, sampai sini nanti kita lanjut lagi kaidah dalam memahami khilaf. Berarti kita sudah sampai di 3 kaidah. Yang pertama, khilaf perbedaan adalah sebuah tabiat dalam kehidupan manusia. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk bersatu padu dan melarang dari perselisihan dan perpecahan dalam beragama. Kemudian yang ketiga, persatuan adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa alihi washabbihi ajmain.